lagi sarannya. Dan juga kalau bisa kita nih udah jadi warga nih. Nah, kalau kita udah jadi warga, jangan pernah kita berhenti latihan. Karena kebanyakan orang itu sudah jadi warga, udah disahkan, bahkan udah mengembangkan ilmunya ya kan, dan mengembangkan ilmu saat itu malas turun ke lapangan, malas bahkan latihan itu malas. Jangan seperti itu. Jadi kalau kita udah jadi warga P1, kembangkan ilmunya. Setiap ada latihan, turun ke lapangan, kembangkan ilmunya. Jangan hanya diem-diem di rumah saja, itu nggak ada gunanya ya kan. Jadi kalau kita mempunyai kemampuan, kalau kita sharing-sharing itu insya Allah akan berkembang. Jangan kalau kita punya ilmu terus kita simpan untuk diri kita sendiri, itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya sama sekali. Ini kalau kita punya kemampuan, punya apa, sharing-sharing aja, sharing kepada organisasi lain, perguruan lain, insya Allah itu akan berkembang dan juga menjadi nama baik organisasi pesantren. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hamam Khairi dengan channel YouTube-nya Mas Hamam Khairi. Salam persaudaraan dan salam Pancasila. Nah, di video kali ini dan konten kali ini kita akan memberi semangat atau memberi perjuangan untuk calon-calon warga P1. Karena waktu dekat ini akan ada pengadaan calon warga P1 ya kan. Terus untuk warga calon P1, karena kali inilah kalian akan menentukan perjuangan kalian yang selama 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, dan ada yang bahkan ada yang 10 tahun latihan. Nah, di kali inilah kesempatan kalian, perjuangan kalian akan berakhir. Dan perjuangan maksudnya berakhir bukan apa ya, berakhir masa-masa pelatihan, masa-masa menjadi siswa. Anggap aja kayak mantan siswa gitu. Jadi ya dekat-dekat waktu kali ini, dekat-dekat ini akan ada pengadaan pengesahan calon warga P1. Semangat terus untuk calon warga P1, semoga kalian inginkan tercapai. Semangat terus dan berjuang. Dan juga saya akan memberi saran, mungkin nggak banyak ya, yang membuat yang akan saya sampaikan kepada calon warga P1. Yang pertama adalah menjaga organisasi P1, nama baik P1. Dimanapun kita berada, atau kita ada ya kayak ada masalah sama orang lain, terus organisasi dibawa, nah itu nggak bagus. Jadi kita ada masalah itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk organisasi. Karena organisasi itu berarti semua warga P1 akan kena ya. Jadi jaga nama organisasi dan juga jaga nama baiknya. Kalau bisa kembangkan persaudaraan sejahtera. Nah, yang kedua adalah menjaga silaturahmi. Kebanyakan kalau warga P1 itu kalau dia perantauan, di tempat perantauan itu ada pelatihan, ada latihan. Nah, dia mungkin alasannya malu untuk datang ke sana, padahal itu adalah kesempatan dia, ya kan, kesempatan dia silaturahmi kepada dulur-dulur yang lain. Nah, jadi di sini jangan. Yang kedua tadi adalah menjaga silaturahmi. Jadi kalau kita merantau ada pelatihan itu, datangin, walaupun ya nggak usah malu-malu, anggap aja memang dulur kita ya kan. Ya kita supaya kita banyak berkenalan di luar sana ya kan. Karena P1 ini bukan hanya di Indonesia saja, dimana ada P1 ini berkembang, dimana aja ada, mau di Papua, mau di luar negeri itu ada, namanya persaudaraan sejahtera ya. Jadi kalau kita lagi perantauan, ada di situ ada latihan, datang aja. Memang karena kalau orang asing itu pasti ada aja ujian, ini warga beneran atau warga gadungan ya kan, pasti ada cara-caranya supaya ini beneran warga asli atau warga gadungan ya kan. Nah, kalau kita yakin dan kita udah pernah disahkan, ya kita nggak usah takut, kita datangin aja. Kalau kita dites, kita siap karena kita udah merasa masa pelatihan, masa latihan ini. Contohnya biasanya orang yang kalau datang tempat latihan terus itu biasanya di kode ya, karena
di perguruan, di organisasi, di Pancasilat manapun itu pasti ada kode-kodenya tersendiri ya, kode-kode tersendiri. Nah, itu rahasia, untuk semuanya itu nggak boleh diubah-ubah, nggak boleh disiarkan. Nah, yang pertama tadi ya, yang pertama itu adalah menjaga nama baik organisasi PSAT. Yang kedua adalah silaturahmi untuk ya supaya kita, karena silaturahmi itu bisa menambahkan usia ya katanya ya. Ya mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Cuma 2 saran itu aja ya. Yang pertama, jaga nama baik PSAT. Yang kedua adalah menjaga silaturahmi kepada dulur-dulur semua kan. Dan juga sekali lagi semangat untuk calon-calon warga PSAT bergabung dengan PSAT yang asli, yang saat ini yang ditunggu-tunggukan selama perjuangan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun. Akhirnya apa yang kalian inginkan tercapai, menjadi warga persaudaraan setia hati terakhir ya kan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Penyemangat untuk calon warga PSAT, dan juga saran untuk calon warga PSAT ya. Jadinya, dan juga satu lagi sarannya, dan juga kalau bisa kita nih udah jadi warga nih. Nah, kalau kita udah jadi warga, jangan pernah kita berhenti latihan, karena kebanyakan orang itu sudah jadi warga, udah disahkan, bahkan udah mengembangkan ilmunya ya kan, dan mengembangkan ilmu saat itu malas turun ke lapangan, malas bahkan latihan itu malas. Jangan seperti itu. Jadi kalau kita udah jadi warga PSAT, kembangkan ilmunya. Setiap ada latihan, turun ke lapangan, kembangkan ilmunya. Jangan hanya diem-diem di rumah saja, itu nggak ada gunanya ya kan. Jadi kalau kita mempunyai kemampuan, kalau kita sharing-sharing itu insya Allah akan berkembang. Jangan kalau kita punya ilmu terus kita simpan untuk diri kita sendiri, itu nggak ada gunanya sama sekali. Ini kalau kita punya kemampuan, punya apa, sharing-sharing aja, sharing kepada organisasi lain, perguruan lain, insya Allah akan berkembang dan juga menjadi nama baik organisasi pesantren. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Penyemangat juga untuk saran untuk calon warga pesantren. Oke, semangat terus perjuangkan dan kembangkan persaudaraan sejahtera. Saya Muhammad Khairi pamit dengan channel YouTube-nya Mas Muhammad Khairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.